Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Inyoman Nasib selaku Kepala SMP Dharma Sastra Sempidi. SMP Dharma Sastra Sempidi berada di Kabupaten Badung, tepatnya di Jalan Raya Sempidi nomor 106. Dharma Sastra Sempidi memiliki gedung tersendiri terletak di atas lahan kurang lebih 6 aro dengan memiliki beberapa bagian ruangan, antara lain 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang tata usaha atau ruang pegawai, 1 ruang UKS, 1 ruang guru, 1 ruang BK, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang lab komputer, dan 8 ruang belajar, dilengkapi dengan 1 buah kantin sekolah dan halaman untuk melakukan upacara bendera sekaligus dipergunakan untuk kegiatan upacara agama atau persembahyangan anak-anak ketika hari-hari raya tertentu, terutama hari raya Hindu. Kita pergunakan halaman itu untuk bersembahyang bersama di depan Padmosano. SMP Dharma Sastra Sempidi berdirinya sejak tahun 70-an dengan Akte Notaris Amir Syarifuddin nomor 52 Denpasar. Ketika itu sejarah singkatnya di tahun 70-an di Kecamatan Mui Kabupaten Badung ini masih bersatu kabupaten dengan Denpasar, dan sekolah-sekolah negeri ataupun swasta di Kecamatan Mui belum ada. Maka dari itu masyarakat sekitar ini kalau ingin melanjutkan pendidikannya lebih tinggi dari SD, pastilah dia harus ke Denpasar. Sedangkan transportasi tidak seperti zaman sekarang ini, agak susah, sepeda gayung saja itu sudah disyukuri. Maka dari itu yayasan berkeinginan untuk membantu masyarakat agar bisa menyekolahkan anaknya atau anak itu menuntut ilmu lebih tinggi dari SD. Dibuatlah SMP Dharma Sastra ini. Itu tujuan idealnya adalah membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dalam artian seluas-luasnya. Visi dan misi SMP Dharma Sastra yaitu diletakkan visi dan misinya itu setiap awal tahun pelajaran yang kita tetapkan melalui kegiatan workshop guru-guru disertai dengan komite sekolah, dewan guru dan pegawai. Dilahirkan visi sekolah adalah unggul dalam bidang akademik dan non-akademik serta berpijak pada budaya bangsa. Nah, kenapa begitu? Ini di latar belakangi di zaman globalisasi ini, di zaman yang serba milenial, serba elektronik, kita sebagai generasi muda Bali umumnya harus bersiap untuk itu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Untuk generasi mendatang dituntut agar bisa unggul di bidangnya masing-masing, berkompetisi dengan negara lain, pastinya dapat membangun dirinya sendiri dan membangun bangsa dan negara yang kita cintai. Nanti akhirnya dapat dia membangun dirinya sendiri dengan istilah berdikari
dan berkontribusi membangun negara. Demikian latar belakang daripada misi sekolah. Setelah itu saya sampaikan pula Dharma Sastra ini diampu oleh guru-guru bidang studi yang berjumlah sebanyak 21 orang. Dari 21 orang itu berkualifikasi S1 sebanyak 66,7%, sedangkan yang berkualifikasi S2 sebanyak 33,3%. Dibantu 4 pegawai, 2 tenaga keamanan atau satpam. Kemudian kurikulumnya mengacu kepada kurikulum nasional yang berdasarkan 8 standar pendidikan, disertai dengan pelajaran ekstra. Ekstrakurikuler itu berorientasi ke depan dengan memanfaatkan potensi kekinian. Artinya kita ini dalam hal berpijak pada budaya Bali yang kita maksudkan, sehingga di sekolah ini juga melakukan ekstra tari Bali dengan tujuan pertama menanamkan mencintai tari Bali itu sendiri, sekaligus memeliharanya sehingga Bali ini tetap ajak budayanya yang sudah dikenal oleh beberapa negara. Maka dari itu, dengan dikenalnya dan dipeliharanya budaya Bali ini, harapannya Bali mampu menjadi tujuan wisata sesuai dengan visi Kabupaten Badung, melestarikan pariwisata budaya. Samping itu, berkomunikasi juga supaya didukung menjadi salah satu syarat untuk berkomunikasi dengan negara lain. Di sini juga disiapkan siswa itu dengan pembelajaran bahasa Jepang. Bahasa Jepang menjadi pembelajaran ekstra dengan tujuan siswa mengenal dasar-dasar bahasa Jepang untuk memberikan modal dasar melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, sehingga dia sudah punya dasar di awal. Lanjut dengan akademik yang lainnya, kita juga memberikan pelajaran-pelajaran ekstra seperti kelas bahasa Inggris. Ini pun bertujuan untuk memberikan pengetahuan untuk bisa berkomunikasi dengan tamu asing. Jadi orientasinya ke sana. Anak-anak tidak menjadi ketakutan begitu ketemu dengan orang asing. Jadi minimal dia modal dasar paham tentang bahasa Inggris itu. Maka dari itu kita kembangkan ada kelas bahasa Inggris, kelas bahasa Jepang, kemudian akademiknya ada kelas matematika, kelas IPA, dan lainnya. Untuk olahraga kita diberikan minjem oleh Kabupaten Badung menggunakan sarana olahraga yang terletak di sebelah sekolah kita, sebelah timur. Jadi semua kegiatan olahraga dilakukan di lapangan umum Badung yang terletak di Desa Saling. Itu kita percayakan sepenuhnya kepada guru olahraga, melihat potensi yang ada pada anak-anak yang dapat dikembangkan. Demikian saya sampaikan beberapa hal tentang SMP dan mahasiswa sendiri, dan saya tutup
dengan bicara para masyarakat. Om Santi 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 Om.